Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik ke-8 dari 40 topik. Pengembangan kelembagaan partai politik. Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir yang hidup pada abad pencerahan, The Enlightenment Age atau Aufklärung, tatkala Perancis menjadi salah satu center of civilization Eropa. Dalam bukunya yang bertajuk Kontrak Sosial, 1989. Kontrak sosial adalah konsep sirkulasi elit yang ditawarkan oleh Rousseau yang berbeda dengan model tradisional. Dalam kontrak sosial, Rousseau menganjurkan suatu bentuk asosiasi, di mana tiap-tiap anggotanya sepenuhnya menyerahkan dirinya pada komunitas itu, dan pada saat yang sama hanya menaati dirinya sendiri dan tetap bebas serta otentik. Paradoksnya yang terkenal adalah, tiap-tiap orang menyerahkan dirinya kepada semua orang, tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun. Rousseau menganggap masyarakat sipil memperbudak individu. Bentuk asosiasinya, atau kontrak sosialnya, dengan demikian merupakan suatu penyelamatan politik yang sepenuhnya menyelesaikan konflik antara individu dan masyarakat, atau warga negara yang bebas dari negara. Baginya, hanya dalam asosiasi ini manusia dapat benar-benar mendapatkan kebebasan sipilnya. Di sini manusia diubah dari semata-mata seekor binatang yang terbatas dan bodoh, menjadi sesosok makhluk yang cerdas dan bermoral. Oleh karena itu, Rousseau menawarkan jenis asosiasi tertentu dalam berkehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Rousseau mengganti otoritas tatanan lama dengan sebuah komunitas politik baru. Seperti yang dikemukakan Robert Nisbet, seorang sosiolog Amerika, Rousseau membebaskan manusia dari masyarakat lama dan korup, namun dalam melakukan hal ini ia menempatkan manusia di bawah kesepakatan negara yang sangat kuat dan sangat tidak terbatas. Dengan kata lain, bentuk asosiasinya tersebut merupakan suatu format politik di mana seorang raja baru dan modern, tanpa banyak rintangan dari masing-masing warga negara, dapat dengan mudah mengendalikan kekuasaan politik atas nama kehendak umum, volonté générale. Rousseau tidak memberi perlindungan pribadi atau individual terhadap kemahakuasaan-kekuasaan politik tersebut. Tentu saja, bukan tanpa alasan untuk berpikir bahwa dalam beberapa hal sosial kontrak dari Rousseau ini memberikan dasar bagi sebuah komunitas politik yang lebih demokratis. Aspek ini dapat diketemukan dalam argumennya tentang supremasi hukum. Bagi Rousseau, manusia bebas ketika ia mematuhi hukum, dan bukan manusia. Di sini hukum dan bukan para elit yang berkuasa adalah otoritas tertinggi. Dalam Letter from the Mountain, Rousseau mengatakan, nasib kebebasan sama dengan nasib hukum, ia hidup atau binasa bersamanya. Hukum adalah pelaksanaan kehendak umum, hukum berasal dari rakyat, dari semangat rakyat. Dengan demikian Rousseau telah bergeser dari tradisi hukum kodrat berpindah dari ius naturale ke hukum yang disetujui oleh kehendak umum. Hukum adalah rekaman kehendak rakyat, dan karena itu hukum tidak pernah tidak adil, karena rakyat tidak pernah tidak adil kepada diri mereka sendiri. Di sini konsep modern tentang kesetaraan dalam hak-hak hukum yang merupakan salah satu syarat paling penting sebuah komunitas politik yang demokratis menemukan pengungkapannya yang paling kuat dan bernas. Selain itu, Rousseau menghamparkan dasar bagi kedaulatan rakyat, atau lebih tepatnya kedaulatan massa. Kekuasaan politik yang sah baginya merupakan turunan dari keinginan rakyat. Dan keinginan rakyat, seperti hukum, tidak bisa salah. Karena itu, apa yang diperlukan adalah suatu pengungkapan diri umum, yang dalam konsepsi modern harus dipahami sebagai pemilihan umum atau revolusi, untuk menguak keinginan rakyat yang sebenarnya. Dengan populisme romantik ini, Rousseau mendelegitimasi raja dan rejim-rejim lama dan karena itu membantu mempersiapkan basis filosofis bagi revolusi masa depan. Dengan kata lain, Rousseau memberikan pedang kepada massa untuk menghancurkan singgasana keabsolutan raja pada abad pertengahan, Middle Ages atau Dark Ages. Namun, semua ini tidak menghilangkan kolektivisme romantik dalam kontrak sosial, yang dengan mudah dapat membenarkan kekuasaan sosial dan politik totalitarian. Hal ini dapat ditemukan jika kajiannya secara teliti merujuk pada penjelasan Rousseau tentang konsepnya yang terpenting, yakni kehendak umum, volonté générale. Bagi Rousseau, kehendak umum bukanlah jumlah kehendak individu, atau kehendak mayoritas, atau kehendak semua, omnes ut singuli. Ia adalah kehendak intensi umum, omnes ut universi, yang hanya dapat disingkap jika tiap-tiap individu mengasingkan dirinya dari orang lain dan menyisihkan semua kepentingan pribadinya. Kehendak umum, volonté générale, tersebut adalah suatu kualitas tersembunyi yang memiliki eksistensi objektifnya sendiri. Setelah kehendak umum, volonté générale, itu ditemukan, diejawantahkan, melalui suara hati yang mumi, ia menjadi berdaulat. Lebih lanjut, yang berdaulat ini utuh, tak dapat dihilangkan, dan tidak bisa diwakili oleh organ badan politik apapun. Setiap orang dengan demikian harus sepenuhnya tunduk pada yang berdaulat ini.
Dan siapapun yang menolak untuk mematuhinya harus dipaksa untuk melakukan hal itu oleh seluruh badan politik di sini. Orang tersebut hanya dipaksa untuk menjadi bebas, karena pengejauhan kehendak umum tersebut merupakan satu-satunya penyelamatan politik bagi manusia terhadap kebebasannya. Inilah wujud konkret dari kontrak sosial yang disampaikan oleh Rousseau. Pengembangan kelembagaan partai politik dalam rangka merealisasikan fungsi partai dalam bentuk yang lebih konkret, aplikatif, dan implementatif, maka sejatinya memang tidak mudah untuk melakukan pengembangan tersebut, khususnya di negara berkembang. Setidaknya demikian yang diutarakan oleh Larry Diamond dan Richard Gunter dalam buku yang mereka edit dengan judul Political Parties and Democracy. Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan partai politik untuk melembagakan dirinya agar tumbuh sesuai dengan harapan masyarakat dalam merealisasikan fungsi-fungsinya secara ideal. Setidaknya ada 5 dimensi yang perlu diperhitungkan untuk mengembangkan partai politik. Pertama, dimensi keutuhan internal. Indikator keutuhan partai politik dapat dilihat dari ada atau tidak adanya pembelahan dalam partai, faksionalisme internal. Partai politik merupakan kumpulan aktor yang memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda. Perbedaan dapat ditemukan titik temu dalam dialog, juga prasyarat penting tumbuhnya wacana yang sehat. Namun, tidak jarang dialog yang mengarah ke perdebatan melahirkan faksionalisme dalam partai yang dapat merugikan pengembangan partai politik. Untuk menumbuhkan keutuhan internal partai politik, maka diperlukan beberapa pelembagaan penting, seperti 1. Mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai, 2. Meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai, dan 3. Menjamin proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian. Kedua, dimensi ketangguhan organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan meraih konstituen untuk pembangunan legitimasi politik. Pencapaian tujuan tersebut dengan keberhasilan menyebarkan sumber-sumber daya, manusia, finansial, kelembagaan, serta metode ke tingkat yang lebih rendah daripada tingkat pusat atau nasional. Dengan demikian, ketangguhan partai politik di semua tingkat administrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya dapat bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk pembangunan ketangguhan organisasi partai, diperlukan 1. Desentralisasi sumber daya, 2. Transparansi dalam menangani sumber daya, khususnya finansial, 3. Akuntabilitas partai, 4. Kemampuan melakukan perencanaan tahunan kegiatan partai, dan 5. Tata hubungan dan prosedur seleksi yang didasarkan pada prestasi dan solidaritas. Ketiga, dimensi demokrasi internal partai. Mewujudkan nilai-nilai demokratis yang aktual dan permanen dalam partai politik sangat penting untuk melaksanakan pelembagaan dan perkembangan institusi partai. Membangun itu semua perlu dimulai dengan tegaknya demokrasi di internal tubuh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, demokrasi internal mensyaratkan partai politik untuk memiliki 1. Aturan dan prosedur yang bersifat impersonal, 2. Transparansi, misalnya, membuka akses informasi dan publikasi partai, 3. Mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara demokratis, 4. Menyelenggarakan pemilihan internal secara berkala untuk rotasi dan pembatasan masa jabatan, 5. Menyelenggarakan kongres dalam frekuensi yang wajar dan teratur, 6. Mendasarkan promosi jabatan berdasar aturan rasional dan prestasi, dan 7. Menerapkan nilai-nilai demokratis yang disosialisasi secara berkomitmen. Keempat, dimensi identitas politik. Identitas partai merupakan representasi para pemilih, voter. Karena itu, gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang kuat, selain beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, seperti 1. Melakukan riset secara berkala melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, Litbang, Partai, 2. Membangun perbincangan dan diskusi yang konstruktif mengenai ideologi dan kebijakan partai, dan 3. Menjalin hubungan harmonis dengan lembaga-lembaga akademis dan sosial. Kelima, dimensi kapasitas kampanye. Dukungan pada partai politik tidak datang dengan sendirinya, diperlukan strategi jitu, terukur, dan konkret yang salah satunya melalui mekanisme kampanye. Untuk memaksimalkan perolehan dukungan dari para voter, partai politik harus mengorganisasi sumber-sumber daya internal partai. Oleh karenanya, partai politik harus memiliki gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih. Partai politik yang berkampanye dengan hanya mengandalkan bagi-bagi sembako, 9 bahan pokok, black campaign, money politics, dan model kampanye negatif lainnya perlu dihindari. Sebab, perilaku politik sesaat seperti itu tidak akan memberikan pelajaran politik yang konstruktif dan demokratis pada publik, dan sebaliknya justru memojokkan partai politik dalam percaturan politik. Dalam hubungan tersebut di atas, usaha mendekalkan konstituen atau pemilih dengan partai politik diperlukan metode dan strategi yang tepat dan sesuai. Untuk itu,
Setidaknya ada 4 aktivitas yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan kelembagaan partai politik. Pertama, melakukan pendidikan dan pemberdayaan publik. Wujud pendidikan politik yang dapat dilakukan oleh partai politik bisa berupa civic education, pendidikan warga, voter education, pendidikan pemilih, dialog terbuka, dan sejenisnya. Pendidikan politik bagi publik dimaksudkan untuk membentuk pemilih yang beretika dan rasional dengan tujuan membangun pemahaman publik mengenai kebutuhan mereka yang dapat disalurkan secara konvensional melalui jalur-jalur yang tersedia. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dan pemberdayaan politik pada publik oleh partai adalah terwujudnya iklim politik yang beradab dan berkualitas dalam bentuk partisipasi politik yang konvensional seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, membuat petisi, memberikan masukan berupa agenda akademik ataupun agenda publik, dan lain sebagainya. Kedua, membangun saluran komunikasi dengan masyarakat sipil, civil society. Partai politik tidak mungkin hidup dan bertahan lama dalam sistem politik jika tidak berhubungan baik dengan publiknya serta dengan organisasi mapan lain di masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, partai politik adalah instrumen input yang dibutuhkan, selain kelompok kepentingan dan kelompok penekan, yang berfungsi mentransformasi kebutuhan, tuntutan, dan dukungan publik menjadi keputusan politik yang konstitusional. Ketika partai politik tidak dapat memerankan peran dan fungsi tersebut secara konstruktif dan baik, maka bukan hal mustahil partai politik kehilangan dan ditinggalkan oleh para pendukungannya. Tingginya tingkat dukungan publik dengan partai politik akan berlaku jika 1. Partai politik dapat menumbuhkan tingkat keyakinan, confidence, dan kepercayaan, trust politik pada publik melalui perilaku politik keseharian, day-to-day politics. 2. Melibatkan publik dalam dialog terbuka. Partai 3. Memperkuat keterikatan organisatoris, organik linkage, dengan organisasi kemasyarakatan, dan 4. Menyertakan publik dalam kegiatan legislasi kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ketiga, melakukan pendekalan atau membentuk media massa yang profesional dan independen. Media massa yang merupakan salah satu instrumen terkuat memengaruhi opini publik di masa sekarang ini, dapat mengangkat dan menenggelamkan opini atau isu partai politik. Media massa yang kuat dan berakar dapat dengan mudah membuat opini yang tidak penting menjadi isu yang sangat penting. Begitu pula sebaliknya, media massa dapat menjadi obal penenang terhadap isu penting menjadi hal yang tidak terlalu berarti. Jika terjadi demikian, maka akan mencederai berwujudnya sistem politik yang demokratis dan beradab. Karena itu, membangun media massa yang profesional dan independen merupakan salah satu bentuk kepedulian partai politik pada mewujudnya kualitas politik dalam suatu negara. Untuk itu, beberapa hal perlu menjadi perhatian. 1. Memperkokoh independensi atau kemandirian jurnalistik dari negara dan kelompok-kelompok tertentu. 2. Meningkatkan profesionalisme dan sikap non-partisan dalam pemberitaan media. Dan 3. Menguatkan tingkat kepercayaan antara semua elemen masyarakat, khususnya media dan partai politik. Terakhir, keempat, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang masif seperti website, email, telepon center, short message service, termasuk media sosial, Facebook, WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, Pad, dan lainnya, merupakan instrumen yang dapat mengubah cara dan intensitas seseorang dalam berinteraksi. Dalam lanskap geografi yang luas, kendala komunikasi dapat diatasi dengan teknologi. Partai politik dapat kapan saja melakukan hubungan dengan anggota dan konstituennya dengan menggunakan teknologi informasi. Hubungan dengan anggota dan konstituen adalah aktivitas yang berkaitan dengan fungsi partai politik untuk melakukan artikulasi, agregasi, dan representasi kepentingan publik. Karena itu, komunikasi adalah cara efektif membangun relasi antara partai politik dengan para anggota dan konstituennya. Perhatian, menjadi barang berharga bagi politik dalam masyarakat yang tengah berubah. Pemberian perhatian yang intens pada publik dapat merekonstruksi persepsi pemilih pada partai politik tertentu. Semakin intens komunikasi itu dilakukan, maka suara para pemilih yang berkategori undecided voter serta swinging voter menjadi hal yang tidak mustahil akan menjadi suara solid bagi partai di kemudian hari karena keberhasilan partai dalam membangun kedekatan, melalui perhatian, pada publik, pemilih atau voter. Bila fungsi partai politik dikaitkan dengan kontribusinya pada masyarakat luas dan negara, maka perlu diketahui mengenai tipologi partai politik. Pembeda satu partai politik dengan partai politik lain, menurut Roy C. Makridis adalah 1. Sumber dukungan partai, 2. Organisasi internal, dan 3. Fungsi yang dilakukan dan cara-cara tindakannya. Pertama, partai politik yang dilihat dari sumber dukungan partai terdiri dari tipe komprehensif dan sektarian. Partai komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut, clientele-oriented, yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari setiap pemilih, voter. Sementara itu, partai sektarian adalah partai yang menggunakan kelas, agama, kedaerahan,
atau ideologi sebagai daya tariknya. Kedua, organisasi internal partai politik terbagi kepada tipe yang bersifat terbuka dan tertutup. Partai yang bersifat terbuka adalah partai yang membolehkan setiap orang, pemilih, untuk menjadi anggota partai dengan mengenakan persyaratan yang sangat ringan, bahkan tanpa syarat sama sekali. Sedangkan, partai politik yang bersifat tertutup adalah partai politik dengan keanggotaan terbatas atau partai dengan kualifikasi ketat dan rumit untuk rekrutmen anggotanya. Ketiga, partai yang dilihat dari cara bertindak dan fungsi, terdiri dari tipe spesialisasi, specialize, dan menyebar, diffuse. Partai yang terspesialisasi menekankan perwakilan, representativeness, agregasi, pertimbangan dalam perumusan kebijakan, partisipasi, serta kontrol pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan partai politik yang menyebar menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Partai politik tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya tanpa ada pembangunan internal partai, yang dalam pembahasan pada bagian ini kita beri istilah pengembangan kelembagaan partai politik. Apa artinya? Partai politik layaknya organisme hidup yang harus terus dibina dan dibentuk agar mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat dan menjalankan amanat undang-undang manakala mereka menjabat kursi kekuasaan. Banyak langkah yang dibahas dalam bagian ini diantaranya adalah membangun keutuhan partai, menjalankan demokrasi internal partai, hingga membentuk identitas partai berdasarkan ideologi yang dianut. Harapannya, dengan pembangunan dan pengembangan kelembagaan partai, bukan hanya partai yang subur dan tumbuh berkembang, tetapi juga akan menular ke ranah yang lebih luas dalam konteks politik nasional yang segar, subur, dan demokratis. Demikianlah materi topik ke-8 tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.